Puji nama Tuhan, selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Pada saat ini kita akan segera mulaikan ibadah online kita. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita boleh ada lagi, semua hanya karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Kita nyanyikan sama-sama, Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di bagiku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan
Febri akan buka ibadah ini dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sampai saat hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhanku yang baik, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kami bersyukur, kami buka ibadah sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi dari awal nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Amin Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh
serahkan kepada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami telah selesai Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau siap Tuhan untuk dibekali oleh firman-Mu Tuhan, agar setiap firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami setiap anak-anak-Mu Engkau memberkati, Engkau memberikan pengertian Tuhan, dan boleh mengerti setiap firman-Mu ini Tuhan, dan melakukannya di tengah-tengah setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pada sore hari ini kami anak-anak-Mu siap Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bernafas dan menikmati setiap kehidupan kita, itu semuanya hanya karena anugerah dari Tuhan, amin. Nah, pasti setiap kehidupan adik-adik masing-masing semuanya baik-baik saja kan. Nah, puji Tuhan, pada hari ini kakak mau bercerita ini tentang seseorang. Nah, seseorang ini adalah seseorang yang sangat-sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan adik-adik sekalian, dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia. Dan seseorang ini dia memiliki hal yang penting, menjadi hal yang penting dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya Tuhan, amin. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak siapa sih namanya ini? Nah, kakak mau kasih tahu ya. Pertama-tama kakak mau kasih tahu nih ciri-ciri dari seseorang ini ya, yang luar biasa, yang memiliki peran penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Nah, seseorang ini dia selalu ada bersama-sama dengan kita di setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah. Nah, seseorang ini selalu ada dalam setiap kehidupan kita, selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita ya. Nah, lalu dia selalu menolong kita, selalu menjagai setiap kehidupan kita. Terus dia ini yang lebih penting lagi, seseorang ini dia selalu menyayangi kita dan mencintai kita dengan setulus-tulusnya, dengan sungguh-sungguh. Dia mencintai kita dan menyayangi kita di setiap sepanjang kehidupan kita ya, sebagai anak-anaknya Tuhan ya. Nah, puji Tuhan. Nah, kira-kira siapa ya namanya ini? Pasti adik-adik sudah bisa menebaknya ya. Nah, dia ini adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, dia namanya adalah Tuhan Yesus Kristus, dan jelas sekali adik-adik telah mengenal siapakah ini ya, Tuhan kita dan Bapa kita, amin. Ya, dia adalah Tuhan kita sekaligus juga Bapa kita yang luar biasa bagi setiap kehidupan adik-adik, amin. Nah, pada saat ini kakak mau menceritakan salah satu kisah tentang Tuhan Yesus ini ya, yang dialami oleh Tuhan Yesus ini. Nah, kakak mau cerita tentang kisah di mana Tuhan Yesus ini akan mengalami yang namanya suatu disalib ya, penyaliban, atau Tuhan Yesus akan mengalami suatu yang namanya disalib ya. Nah, disalib. Nah, pada saat Tuhan Yesus mau disalib itu banyak yang akan terjadi di sepanjang kehidupan Tuhan Yesus itu ya adik-adik. Nah, pertama, pada saat Tuhan Yesus mau disalib ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus pada saat pertama kali Tuhan Yesus mau disalib, Tuhan Yesus pertama-tama ditangkap ya, ditangkap. Setelah itu Tuhan Yesus dibawa ke penjara, kemudian Tuhan Yesus dikurung. Nah, pada saat Tuhan Yesus dikurung itu, Tuhan Yesus tidak hanya sekedar dikurung, tetapi di situ Tuhan Yesus mengalami yang namanya suatu siksaan
suatu siksaan yang begitu luar biasa pada saat itu ya adik-adik. Tuhan Yesus mengalami suatu siksaan, dia dipukuli dan dicambuk oleh cambuk yang begitu tajam ya adik-adik, begitu tajam dan bentuknya itu sama seperti kayak duri-duri gitu ya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus dicambuk dengan terus menerus banyak kali adik-adik, dan pada saat itu juga Tuhan Yesus mengalami yang suatu namanya kesakitan. Tuhan Yesus merasakan suatu yang namanya kesakitan yang begitu luar biasa ya adik-adik. Nah, setelah Tuhan Yesus dicambuk, nah Tuhan Yesus ini diberi mahkota yang akan dipakaikan di kepalanya Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, mahkota ini bukanlah mahkota yang bisa dibilang mahkota emas atau mahkota yang begitu indah, mahkota yang bagus, tetapi bukan mahkota yang seperti itu ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus ini diberi mahkota duri ya, mahkota duri. Kemudian mahkota ini juga memiliki ada beracun ya, mahkota yang beracun, dan kemudian dipasangkan di kepala Tuhan Yesus. Dan pada saat itu kepala Tuhan Yesus, pada saat dipasang mahkota duri ini, kepala Tuhan Yesus menjadi berdarah ya adik-adik. Nah, adik-adik pasti tahulah kalau sudah seperti itu, pasti rasanya sangat-sangat sakit ya adik-adik. Nah, tetapi Tuhan Yesus di sini tetap hanya tinggal berdiam diri ya. Tuhan Yesus tidak melakukan suatu pergerakan apapun. Tuhan Yesus hanya terus mengikuti. Nah, setelah itu pada saat Tuhan Yesus mau menuju ke tempat yang namanya untuk disalibkan ya, tempat penyalipan dirinya. Nah, sepanjang perjalanan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus pergi tidak menggunakan suatu yang namanya kendaraan atau apapun ya adik-adik. Tapi di sini Tuhan Yesus pergi ke tempat tersebut itu dia hanya berjalan kaki ya, dengan kaki kosong. Dan juga Tuhan Yesus pada saat itu, pada saat berjalan, dia menggendong salib, menggendong kayu salib yang sangat-sangat besar, dan itu hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri ya adik-adik. Nah, sepanjang perjalanannya Tuhan Yesus menuju tempat disalibkannya, nah pada saat sepanjang perjalanan itu di sekeliling Tuhan Yesus, sepanjang sekeliling perjalanan itu banyak di situ banyak orang-orang yang melihat Tuhan Yesus ya sedang berjalan kaki menggendong salib ini. Nah, adik-adik tahu apa? Orang-orang ini mereka tidak membantu Tuhan Yesus, tapi mereka hanya melihat Tuhan Yesus. Malah juga mereka menghina Tuhan Yesus, mereka mencaci maki Tuhan Yesus, bahkan juga meludahi Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap tinggal berjalan terus, dan Tuhan Yesus tidak menghiraukan mereka ya adik-adik. Nah, kemudian tiba Tuhan Yesus di tempat penyalipan ya. Nah, di situ Tuhan Yesus tidak langsung disalib, tapi Tuhan Yesus masih, kaki dan tangan Tuhan Yesus ini dipaku ya, dipaku dengan paku yang sangat besar ya, ditempelkan di kayu salib itu ya pada waktu itu ya adik-adik. Setelah itu Tuhan Yesus disalib, lalu Tuhan Yesus mati. Nah, adik-adik tahu kematian Tuhan Yesus ini tidaklah sia-sia ya. Kematian Tuhan Yesus ini sangat-sangat berarti ya. Nah, kalau Tuhan Yesus mati berarti di situ kemuliaan Allah melalui kematian Tuhan Yesus, di situ kemuliaan Allah nyata ya. Kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan itu nyata melalui kematiannya Tuhan Yesus di kayu salib ya adik-adik. Kemuliaan Allah nyata, dan di situ menyatakan bahwa Dia, Yesus kita, Tuhan kita adalah benar-benar Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Raja yang berkuasa di seluruh muka bumi ini ya adik-adik, yang membuktikan bahwa Dia adalah Raja kita, adalah Tuhan kita yang benar-benar sangat-sangat berkuasa, yang menjadi Raja di atas segala raja ya adik-adik. Nah, pada saat ini melalui firman Tuhan ini kakak mau tanya nih, kira-kira kenapa Tuhan Yesus bisa disalib? Apa yang menyebabkan Tuhan Yesus ini disalib? Ya, ada yang tahu? Nah, kakak kasih tahu ya. Kalau Tuhan Yesus disalib ini semuanya karena apa? Karena kita, karena kehidupan adik-adik. Ya, Tuhan Yesus disalib untuk menggantikan setiap kesalahan,
setiap dosa-dosanya adik-adik ya. Pada saat ini kita masih bisa ada itu semuanya karena pengorbanan Tuhan. Itu semuanya karena kasih Tuhan ya. Tuhan yang begitu baik, Yesus kita yang begitu baik sehingga dia rela mati menggantikan setiap kesalahan kita dan dia yang menanggung semuanya itu ya. Betapa luar biasanya bukan Tuhan kita ini, bahwa di sini bisa dikatakan Tuhan kita benar-benar mengasihi setiap kehidupan kita manusia, setiap kehidupan adik-adik ya pada saat ini ya. Nah, inilah yang luar biasa yang dapat kita ambil di dalam kehidupan kita ya, melalui Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus ini ya adik-adik. Dan juga adik-adik, betapa kita harus bersyukur melalui setiap pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Di sini kita sebagai anak-anaknya yang telah ditebus oleh Tuhan, kita harus apa? Bersyukur, berterima kasih. Dengan cara yang seperti apa adik-adik? Dengan cara kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, dan juga kita menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Dengan kita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, setiap perintah kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, sepanjang kehidupan adik-adik. Itu tandanya kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya. Nah, juga adik-adik bisa bayangkan bahwa kita adalah manusia yang berdosa, tapi di sini Tuhan tidak memandang kehidupan kita ya. Tuhan tidak melihat setiap apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, manusia yang melakukan hal-hal yang jahat di sini pada saat itu. Ya, Tuhan Yesus tidak melihat setiap kesalahan mereka, tapi di sini Tuhan Yesus malah memaafkan mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka walaupun mereka begitu jahat kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memilih untuk mengasihi mereka, mengampuni mereka ya. Nah, dan pada saat ini melalui cerita firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Dan hal ini harus kita miliki sebagai anak-anaknya Tuhan, amin ya. Sama seperti Tuhan Yesus, kita juga sebagai anak-anaknya Tuhan mau pada saat ini agar kita sebagai anak-anaknya menjadi sama seperti Tuhan Yesus, yaitu bisa mengasihi satu sama lain, mengasihi musuh kita, mengasihi lawan kita ya. Seperti Tuhan Yesus, Tuhan mau kita anak-anaknya tidak memandang, tidak melihat kejahatan orang lain. Banyak orang-orang yang tidak menyukai kita, yang menjelek-jelekan kita ya. Banyak yang tidak suka kepada kita, melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi firman Tuhan mau kita sama seperti Tuhan untuk mengasihi mereka, mengampuni mereka ya, memaafkan mereka walaupun banyak kesalahan yang mereka perbuat. Tetapi Tuhan mau agar kita tetap untuk mengasihi mereka ya. Dan inilah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya, amin. Dan kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan contoh yang begitu luar biasa bagi setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya, amin ya. Dan mulai sekarang mari kita ingat kebenaran firman Tuhan ini, kita lakukan benar-benar dalam kehidupan kita. Kita mau belajar sebagai anak-anaknya Tuhan untuk bisa mengasihi teman kita, musuh kita, lawan kita ya. Kita mau belajar bersama-sama ya adik-adik untuk bisa mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Kita menyayangi mereka, kita mencintai mereka dengan setulus hati, sama seperti Tuhan menyayangi kita, kita pun menyayangi mereka dengan setulus hati, amin. Nah, puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini kita bisa lihat terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, amin. Nah, puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan adik-adik yang ada, puji Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri setiap kebenaran firman Tuhan ini, mari adik-adik sekali lagi kita mau satu di dalam doa, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk bisa mengasihi,
Engkau mengajarkan kami untuk bisa mengampuni satu sama lain Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukannya semuanya di dalam setiap kehidupan kami, mencontohi kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan juga kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, yang seperti Engkau Tuhan, yang nyata di tengah-tengah setiap kehidupan kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan kami, orang tua kami, setiap pekerjaan orang tua kami, Engkau memberkati sekolah kami, masa depan kami, Engkau memberkati semuanya. Nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang dipermuliakan saja Tuhan. Kami mengucap syukur sore hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.